Bubur suro atau jenang suro istimewa. Ini saya fokuskan ke cara masak buburnya karena dari buburnya yang enak nanti mempengaruhi juga cita rasanya ya. Ini dari beras 1 kilo rendam semalaman, santan encernya 4 liter dan santan kentalnya 2,5 liter dari 2 butir kelapa. Setelah santan encer mendidih, saya masukkan beras. Tunggu sampai mendidih kembali, saya tutup selama 10 menit. Ini saya masak 10 menit. Jadi seperti ini ya. Setelah 10 menit saya matikan kompornya, diamkan 30 menit tapi dalam keadaan tertutup. Setelah 30 menit seperti ini mengembang. Lalu hidupkan lagi kompornya. Tambahkan santan kentalnya ya. Santan kentalnya ini 2,5 liter. Jadi nanti totalnya ini hampir 6,5 ya. 1:6. 6 lebih. Jadi sesuaikan dengan berasnya juga. Kalau berasnya udah lemes mungkin 6,5 liter ini udah cukup. Kalau mungkin berasnya kaku bisa 7 liter. Setelah kita aduk-aduk dengan api sedang, tambahkan garam 2 sendok teh cukup ini saya, atau 1 sendok makan aja karena nanti karenya juga sudah ada rasanya. Saya aduk sampai butir-butir berasnya tidak berupa beras lagi, maksudnya tidak berupa nasi ya. Jadi harus lebur, hancur. Jadi ini enak sekali sampai tanak masaknya. Karena santannya banyak, maksudnya 2 butir kelapa. Nanti setelah dingin dia akan kalis. Seperti bubur sumsum lepas dari plastiknya. Itu namanya udah lepas seperti ini. Udah mengental. Ini menurut saya sudah melebur ya. Maksudnya udah nggak berupa nasi atau berbiji-bijiannya itu sudah hancur, jadi menandakan buburnya sudah bisa kita matikan kompornya. Seperti ini kekentalannya pas dalam keadaan panas. Siapkan bahan-bahan lainnya. Ini bisa kita cicil untuk bergedelnya. Kentang sama saya kasih suiran ayam, roiko dan merica. Untuk bawang putihnya sudah saya ulek sama kentangnya. Kita buat bulat-bulat karena nanti jenang suro itu kalau ngasih itu nggak usah terlalu banyak karena bubur itu maamnya sedikit udah enak. Ini seperti ini ya, saya kepal-kepal. Cuci dulu tangannya. Lalu masukkan ke dadar telur 1 butir, kita kocok lepas. Lalu masukkan pergedelnya, masak dalam keadaan minyak panas, apinya sedang sampai berwarna kuning keemasan, siap kita angkat. Lanjutkan ya menggorengnya, itu dari 1/2 kilo kentang. Terus ini telur dadarnya juga kita buat tipis-tipis seperti ini. Saya gulung langsung di teflonnya. Lakukan sampai habis. Terus udangnya, udang segar ya. Jadi bumbunya cuma bawang putih sama garam aja. Gak usah pakai bumbu macem-macem. Kita masak 2 menitan. Nih seperti ini, jadi tetap manis rasa udangnya. Tempenya juga nggak usah dibumbuin, kita potong kotak-kotak sesuai selera. Tahunya juga saya potong kotak-kotak, digoreng sampai kering betul ya. Kalau tahunya saya gitu, saya goreng sampai kering. Kita lanjutkan masak karinya. Ini bahan-bahan dari kare daging ya, saya punyanya stok daging, bisa pakai kare ayam. Jadi sesuai selera, seadanya di rumah. Ini daging kisi, bahan-bahannya sudah saya tulis. Kita tumis sampai harum, sampai hilang bau langunya.
Jadi nggak usah terlalu banyak, cabenya saya cukup 3 aja. Kunyitnya juga cukup 2 cm lah, jangan terlalu banyak biar nggak terlalu kuning sekali. Masukkan dagingnya yang sudah saya rebus sampai empuk, kita potong-potong sesuai selera. Masukkan garam, ketumbar yang sudah saya sangrai tadi ya. Ini saya masukkan bersamaan. Terus roiko sapi, sedikit merica. Lalu masak sebentar biar meresap ke dagingnya, warnanya biar cantik dagingnya. Lalu masukkan santan kentalnya. Ini langsung saya santan kental semuanya ya, karena tadi santan encernya sudah diambil dari sebagian tuh dibuat untuk jenang. Ini saya taburi bawang putih goreng, kita masukkan juga. Kita aduk-aduk jangan sampai pecah ya. Untuk karinya ini wajib ditungguin, nggak boleh ditinggal, karena nanti rasanya kalau udah pecah nggak enak. Setelah mendidih baru bisa kita matikan kompornya. Ini karinya memang wajib yang kental. Jadi total keseluruhan itu saya pakai 4 butir kelapa. Ini setelah hangat ya seperti ini lepah buburnya, karena pakai santan dari 2 butir kelapa jadi enak sekali ini. Gurih, enak pokoknya. Ini sampai lepah mengkilat karena santannya banyak ya, jadi ini kelihatan sampai nggak nempel ya kayak di plastiknya gini. Itu berarti jenangnya mantul karena pakai santan kelapa asli ya, bukan pakai santan instan. Itu satu gini jadinya 1 kilo, jadinya 1 wajan besar. Untuk anunya Bib, apa namanya, toppingnya macamnya, toppingnya ini ya, ada tempe dan tahu. Ini nggak usah dibumbuin, jadi tawar aja. Udangnya dibumbuin nggak apa-apa. Ini kacangnya biar cantik pakai kacang bawang, bukan kacang goreng yang untuk rujak itu ya. Ini memang dibuat seperti ini untuk bergedelnya, jadi nanti manis untuk ditaruh di atasnya. Ini sesuai selera, bisa besar-besar seperti ini ditaruh melintang atau dipotong kecil-kecil. Ini seledrinya bisa seperti ini dan juga bisa dibuat bijian. Ini anunya, karenya ya. Ini karenya mantap, ini harus santan kental ya. Ini cara penyajiannya, 2 centung cukup, nggak usah terlalu banyak biar nggak enak maemnya ya, tapi memang enak ini. Terus kita kasih tahu, tempe, bisa berkelompok atau disebar seperti ini sesuai selera. Terus tambahkan ini cabai besar, ini mentah ya, bisa dimaem enak seger. Jadi memang kalau bubur ini saya nggak pakai sambal, pakai kayak gini tuh enak. Udang, terus perkedelnya 2. Ini juga seledrinya bisa kita iris-iris atau bisa untuk 1 lembar aja ditaruh. Terus bawang goreng, bawang merah goreng. Ini kacangnya ya, kacang bawang, bukan kacang goreng yang untuk rujak. Jadi tampilannya bagus seperti ini. Lalu siram dengan kuah karenya. Ini memang wajib kuah karenya yang kental, jadi enak. Ini tampilannya ya, jadi enak maemnya ini. Selagi hangat enak sekali. Untuk yang dibagi-bagikan saya pakai wadah mangkok seperti ini yang ukuran 500, 2 centung. Lalu tambahkan seledri, cabai besar, toppingnya ya. Ini perkedel 2, tahu, tempe, terus dadar telur, kacang. Tambahkan udang, daging, bawang merah goreng.
Jadi semuanya ditata sesuai selera atau berkelompok-berkelompok juga bisa. Setelah itu kuahnya kita taruh di plastik seperti ini, 1 centong setengah atau 2 centong. Kecil ya, sendok sayur kecil. Nih seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi 25 ini, 25 wadah untuk 1 kilo beras. Buburnya jadinya untuk 25 porsi. Nih teman-teman bisa membuatnya di rumah untuk acara jenang suro ya. Saya tutup seperti ini jadi praktis. Siap kita bagi-bagikan ke saudara atau tetangga. Jenang suro istimewa ala Yulirias BWI. Jadi memang saya seperti ini di kampung saya, bukan nggak pakai kacang goreng. Kasih bawang merah. Jadi pakai kacang bawang dan Ya, tahunya atau tempenya bukan pakai terus kering tempe habis tapi tempe itu goreng biasa. masukin. Nih mantap, harus kental seperti ini ya. Jadi rasanya mantul. Ini waktu maemnya gini ya. Ini cabenya juga diikut di maem. Ini ya, cabenya ikut di maem. Ini dagingnya udah empuk ya. Dagingnya empuk sekali. Ini bergedelnya ya. Bergedelnya dalamnya ayam. Ini udang, jadi gurih. Terus ini telurnya ini. Jadi jenangnya punel sekali. Caranya metode 10-30, baru terus kita udek-udek sampai halus seperti ini. Dapat kiriman bubur suro atau jenang suro, kalau orang Banyuwangi ngomongnya sih jenang suro ya. Ada telur dadar, ini perkedel, kacang goreng, terus udang, terus daging diopor kayaknya nih, terus sama kuahnya. Nggak lupa ini kuahnya, pasti enak banget ini. Nah aku tuh suka bubur yang banyak kuahnya. Ini udang ya, ini udangnya nih tuh. Kalau dicampur kayak gini tuh ya, semacam bubur Bandung sih atau bubur ayam tuh, tapi lebih enak kalau jenang suro Banyuwangi mah. Langsung ya cek di YouTube channelnya Yulirias BWI kalau pengen tahu resepnya ya. Ini tampilannya jenang suronya. Nih jenang buburnya lepas sekali yo. Itu bergedel. Itu bergedelnya mendul-mendul ya. Ini ngerjakannya ini 1 harian. Wow. Oh iya, mantap gurih ya. Buburnya itu bersantan. Jadi kalis. Dilem dhewe sing masak. Memang kalau yang masak itu kan kecap nomor 1, harus Masaknya dengan hati. kecap nomor 1. Jadi ya dilemi sendiri. Namanya aja masakannya sendiri. Apalagi ini temennya itu nggak berani ngomong nggak enak. Tuh lihatin dari cara tampilannya ngambil jenangnya ada, lihatin. Di sendoknya itu kalis karena kita bersantan, gurih sekali. Kalau nggak percaya ke sini ya, ke Banyuwangi ya. Tuh teman saya menikmati jenang suro. Itu ada kacang bawang, ada tahunya nggak usah dikasih garam ya. Jadi semuanya nanti kena karenya itu sudah terasa. Tuh kayak gini tampilannya ya. Sampai jumpa.
di resep-resep berikutnya ya.